Assalamualaikum sahabat baku hantam. Pada tahun 1886, sebuah gereja tua di jantung kota Jerman menjadi saksi peristiwa bersejarah yang penuh ketegangan dan harapan. Jemaat yang memenuhi ruangan menantikan perdebatan besar antara dua sosok berbeda. Seorang pendeta ternama dengan pengalaman luas dalam teologi Kristen dan seorang bocah muslim berusia 9 tahun bernama Amir yang dikenal cerdas dan berani menyuarakan pendapatnya. Ketika pintu gereja ditutup dan suasana hening menyelimuti ruangan, semua mata tertuju pada kedua tokoh ini. Jemaat tidak hanya menyaksikan sebuah debat, tetapi juga momen penting bagi dialog antaragama, pengujian nilai-nilai iman, dan kebijaksanaan. Hari itu menjadi awal pertemuan dua dunia yang berbeda dalam pencarian kebenaran. Jangan kemana-mana, simak video selanjutnya agar kalian tidak salah kepahaman. Di tengah gemuruhnya harapan dan ketegangan di gereja, perhatian semua orang tertuju pada dua tokoh utama yang akan beradu argumen. Pendeta, seorang pria berusia lanjut dengan janggut putih yang rapi, tampil dengan sikap tegas dan percaya diri. Ia mengenakan jubah liturgi yang menunjukkan otoritasnya, dan sorot matanya yang tajam mencerminkan pengalaman bertahun-tahun dalam menyiarkan ajaran Kristen. Sebagai seorang teolog yang dihormati, pendeta ini memiliki reputasi tinggi di kalangan jemaat. Ia sering memberikan ceramah di hadapan ribuan orang, menjelaskan konsep-konsep mendalam tentang iman dan moralitas, serta membagikan kebijaksanaan dari kitab suci. Ia dikenal tidak hanya karena pengetahuannya, tetapi juga karena kemampuan retorikanya yang memukau, yang dapat menarik perhatian bahkan dari yang paling skeptis. Di sisi lain, ada Amir, seorang bocah muslim berusia 9 tahun yang memancarkan aura ketenangan dan kecerdasan. Meskipun usianya masih sangat muda, Amir memiliki semangat yang luar biasa. Ia telah mempelajari Al-Quran dan ajaran Islam dengan seksama, dan pemahaman mendalamnya tentang prinsip-prinsip moral serta nilai-nilai kemanusiaan menjadikannya seorang anak yang istimewa. Banyak yang terkesan dengan keberaniannya untuk berdialog dengan pendeta, sesuatu yang jarang dilakukan oleh anak seusianya. Amir tidak hanya membawa pengetahuan, tetapi juga keyakinan bahwa suara kecilnya dapat memberikan dampak yang besar. Kehadiran Amir di panggung ini bukan hanya sekadar untuk mewakili generasi muda, tetapi juga sebagai simbol harapan untuk masa depan di mana dialog antaragama bisa berkembang. Ia menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang, terutama anak-anak lainnya, yang melihat bahwa keberanian dan pemahaman dapat melampaui batas usia dan pengalaman. Saat kedua tokoh ini bersiap untuk berdebat, penonton bersiap untuk menyaksikan pertarungan intelektual yang tak biasa, di mana kebijaksanaan pendeta akan diuji oleh semangat dan kecerdasan seorang anak. Dengan suasana hening yang menggantung di udara, pendeta mengambil langkah maju, mengatur posisi di belakang podium. Ia memulai perdebatan dengan nada suara yang penuh keyakinan, menjelaskan dengan mendalam tentang iman Kristen. Saudara-saudara sekalian, katanya, menarik perhatian jemaat. Iman kita adalah fondasi yang mengikat kita dalam kasih dan kebersamaan. Dalam ajaran Kristen, kita mengenal konsep Trinitas, Tuhan sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang mencerminkan cinta dan kehadirannya di dalam hidup kita. Pendeta melanjutkan dengan retorika yang memukau, menggambarkan bagaimana kasih Tuhan tidak mengenal batas, bagaimana kasih ini mengarahkan umatnya untuk hidup dalam kebaikan. Ia berbicara tentang pengorbanan Yesus Kristus yang dianggapnya sebagai puncak kasih Tuhan bagi umat manusia. Dengan setiap kata, pendeta berusaha meyakinkan jemaat bahwa ajaran Kristen adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Suara tegasnya menggema di dalam gereja, menciptakan suasana yang hampir sakral. Namun, saat pendeta menyelesaikan argumennya, suasana di ruangan tiba-tiba berubah. Dengan percaya diri, Amir melangkah maju. Meskipun masih sangat muda, ia tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Ketika diberikan kesempatan untuk berbicara, semua mata tertuju padanya, penasaran dengan apa yang akan dikatakannya. Pendeta yang terhormat, Amir memulai, suaranya tenang namun jelas. Saya menghormati ajaran yang Anda sampaikan. Namun, izinkan saya bertanya, bagaimana kita bisa memahami cinta Tuhan jika kita hanya berfokus pada satu jalan saja?
Pertanyaan ini menggugah perhatian jemaat yang mulai merasakan kekuatan dalam kata-kata bocah itu. Amir melanjutkan, dalam Islam kami diajarkan untuk melihat Tuhan sebagai sumber kasih yang universal, yang mencintai seluruh umat manusia tanpa kecuali. Apakah kita tidak seharusnya menyebarkan kasih itu kepada semua orang, terlepas dari keyakinan mereka? Dengan pertanyaan yang tajam ini, Amir tidak hanya menantang pendeta, tetapi juga mengajak jemaat untuk berpikir lebih dalam tentang konsep toleransi dan persatuan. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi oleh suara pendeta kini dipenuhi oleh keheningan yang penuh perenungan. Amir, meskipun usianya jauh lebih muda, menunjukkan kedalaman pemikiran yang luar biasa. Dengan cara ini, ia tidak hanya memulai dialog, tetapi juga mengubah arah perdebatan, menjadikan perbincangan ini sebuah ruang untuk refleksi dan pemahaman yang lebih luas. Jemaat mulai merasa terikat dalam pencarian kebenaran bersama, dan semangat untuk mendengar lebih lanjut muncul di antara mereka. Amir, dengan suara lembut namun tegas, melanjutkan pernyataannya. Saya percaya bahwa cinta Tuhan seharusnya untuk seluruh umat manusia, ujarnya menatap pendeta dengan penuh keyakinan. Dalam Al-Quran, diajarkan bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan kasih-Nya meliputi semua makhluk. Dia berfirman, dan kami tidak mengutusmu Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. QS Al-Anbiya 107. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak hanya untuk satu kelompok, tetapi untuk seluruh umat manusia. Dengan setiap kutipan dari Al-Quran, Amir berhasil menarik perhatian jemaat. Ia menjelaskan bahwa dalam Islam ada penekanan yang kuat pada nilai-nilai perdamaian dan keadilan. Misalnya, dalam surah Al-Ma'idah, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah." QS Al-Ma'idah 8. Ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat adil, tidak peduli siapapun yang ada di depan kita. Amir mengajukan argumennya dengan logika yang mendalam, mengajak hadirin untuk merenung. Jika kita mengklaim cinta Tuhan hanya untuk satu agama, apakah itu adil? Bukankah seharusnya kita memandang semua orang sebagai ciptaannya yang layak mendapatkan kasih dan penghargaan? Ketika kita menutup diri terhadap perbedaan, kita sebenarnya menutup pintu bagi kasih yang lebih besar. Keberanian Amir untuk menantang pendeta dengan pertanyaan-pertanyaan kritis menunjukkan kedewasaannya yang luar biasa. Ia tidak takut untuk mempertanyakan norma-norma yang ada, dan dengan cara itu, ia memberi inspirasi kepada banyak orang di ruangan itu. Jemaat mulai meresapi setiap kata yang diucapkan Amir, dan keheningan yang terbangun menunjukkan bahwa mereka mulai membuka hati dan pikiran untuk perspektif baru. Dengan argumen yang kuat dan penuh perasaan, Amir tidak hanya membela keyakinannya, tetapi juga mengajak semua orang untuk merenungkan pentingnya saling menghormati dan memahami perbedaan. Ia menunjukkan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, dan dengan demikian, ia menantang pendeta dan jemaat untuk melihat cinta Tuhan dari sudut pandang yang lebih luas. Seiring perdebatan berlanjut, ketegangan di dalam ruangan semakin meningkat. Pendeta yang sebelumnya begitu percaya diri, mulai merasa terdesak oleh argumen Amir yang kuat dan berbobot. Setiap kali ia mengemukakan pandangannya, Amir dengan tenang menanggapi dan menantang asumsi yang diambil. Jemaat yang awalnya datang untuk mendengarkan pendeta, kini terlibat dalam perjalanan pemikiran yang mendalam. Puncak debat terjadi ketika Amir dengan semangat yang menyala menggambarkan visinya tentang dunia yang lebih baik. Bayangkanlah, katanya, sebuah dunia di mana semua agama saling menghormati, di mana kita sebagai manusia dapat hidup berdampingan tanpa memandang perbedaan keyakinan. Kita semua pada dasarnya mencari kebenaran dan kedamaian. Dengan suara yang penuh keyakinan, Amir mengajak hadirin untuk merenungkan betapa pentingnya karakter dan moralitas daripada sekadar dogma. Apa artinya sebuah ajaran jika kita tidak mengamalkannya dalam tindakan sehari-hari? Kita bisa memiliki perbedaan dalam keyakinan, tetapi nilai-nilai seperti kasih, keadilan, dan saling menghormati harus menjadi jembatan yang menghubungkan kita. Amir melanjutkan, saya percaya bahwa cinta kasih Tuhan seharusnya menjadi pendorong bagi kita untuk bekerja sama dalam menjadikan dunia ini lebih baik. Kita harus berusaha untuk memahami satu sama lain dan membangun jembatan, bukan tembok. Suaranya penuh semangat dan setiap kata yang diucapkannya menggugah hati jemaat. Mendengar visi Amir, banyak yang mulai merenung. Beberapa jemaat bahkan mengangguk tanda setuju, tergerak oleh harapan yang diusung oleh bocah ini.
Puncak perdebatan ini bukan hanya tentang menang atau kalah, itu adalah tentang membuka hati dan pikiran untuk kemungkinan baru. Amir, melalui keberanian dan kebijaksanaannya, mengajak semua orang untuk membayangkan masa depan di mana cinta dan pengertian mengalahkan semua perbedaan. Saat Amir menyelesaikan argumennya, ruangan dipenuhi dengan keheningan yang penuh perenungan. Pendeta, meskipun sedikit tertegun, mulai merasakan kedalaman pesan yang disampaikan oleh bocah tersebut. Suasana di dalam gereja seolah bergeser dari sekadar perdebatan menjadi sebuah pertemuan jiwa yang menginspirasi, membangkitkan harapan akan persatuan dalam keragaman. Ketika perdebatan akhirnya berakhir, suasana dalam gereja terasa berbeda. Pendeta, meskipun merasa kalah dalam argumen, tidak bisa menahan rasa hormatnya terhadap Amir. Dengan menghela napas, ia melangkah maju dan mengakui, "Saya harus mengakui keberanian dan kebijaksanaan yang ditunjukkan oleh anak muda ini. Anda telah mengingatkan kami akan pentingnya cinta dan pengertian dalam iman kita." Jemaat yang sebelumnya skeptis dan mungkin ragu akan perdebatan ini, kini berdiri bertepuk tangan sebagai tanda penghargaan. Mereka terinspirasi oleh keberanian Amir untuk berbicara dan mempresentasikan pandangannya dengan cara yang penuh hormat dan logika. Dalam sekejap, suasana di dalam gereja berubah menjadi momen solidaritas dan pengakuan akan nilai-nilai persatuan. Kepala-kepala mulai mengangguk dan beberapa jemaat terlihat saling berbisik, berdiskusi tentang pandangan baru yang mereka dengar. Mereka menyadari bahwa dialog antaragama bukan hanya penting, tetapi juga bisa menjadi jalan menuju pemahaman yang lebih baik. Banyak di antara mereka merasa tergerak untuk mengeksplorasi iman dan pemahaman mereka lebih dalam, menyadari bahwa setiap ajaran memiliki nilai-nilai yang dapat memperkaya hidup mereka. Amir, dengan senyum bangga namun rendah hati, melihat sekeliling dan merasakan dampak dari kata-katanya. Ia tahu bahwa momen ini tidak hanya mengubah pandangan orang-orang di ruangan itu, tetapi juga memberikan harapan untuk masa depan yang lebih harmonis. Dengan semangat baru, jemaat meninggalkan gereja, membawa pesan tentang cinta, pengertian, dan pentingnya saling menghormati antaragama. Momen itu menjadi sebuah tonggak sejarah, di mana perbedaan dipandang sebagai kekuatan dan dialog menjadi jembatan menuju kedamaian. Cerita ini mengingatkan kita akan pentingnya toleransi dan dialog antaragama. Momen bersejarah ini menunjukkan bahwa suara kecil seperti Amir dapat mengubah pandangan banyak orang. Ia telah membuktikan bahwa keberanian untuk berbicara dan mendengarkan dapat menjadi kunci untuk membuka hati. Pesan tentang persatuan dan saling menghargai akan terus bergaung dalam pikiran jemaat, menjadikan perdebatan itu sebagai sebuah pengingat bahwa kebenaran sejati seringkali muncul dari tempat yang tidak terduga. Dengan semangat baru, mereka melangkah keluar dari gereja, terinspirasi untuk membangun jembatan pemahaman dan kasih antarumat beragama. Momen ini tidak hanya menjadi titik balik bagi mereka yang hadir, tetapi juga sebuah harapan untuk masa depan yang lebih harmonis, di mana perbedaan dirayakan dan dialog menjadi cara untuk menciptakan kedamaian. Dalam perjalanan hidup mereka, setiap individu membawa pelajaran berharga ini, mengingatkan kita semua bahwa ketika kita membuka diri untuk mendengarkan, kita dapat menemukan kebenaran dalam keragaman.